Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan penerapan tahapan user center design untuk membangun sistem login mahasiswa. Pertama, anggotanya di sini ada saya, Chandra Wijaya. Saya Imran Supron Hamid. Lalu ada saya Muhammad Rizky Akbar. Di sini kami akan menjelaskan mulai dari penelitian pengguna, rumusan persyaratan, desain konseptual, prototyping, dan yang terakhir pengujian dan evaluasi. Yang pertama, penelitian pengguna akan disampaikan oleh Mid. Jadi yang pertama itu ada penelitian pengguna. Tahapan ini melibatkan pengumpulan informasi mendalam tentang penggunaan sistem, dalam hal ini mahasiswa baru. Metode yang digunakan yaitu survei menggunakan Google Form untuk memudahkan kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna. Data yang diperoleh akan membantu dalam mengenai karakteristik pengguna dan tantangan yang mungkin mereka hadapi saat menggunakan sistem login ini. Data hasil survei itu kita menggunakan Google Form. Di Google Form itu kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengguna. Yang pertama itu ada aplikasi atau portal yang sering digunakan. Kedua yaitu seberapa sering menggunakan sistem login untuk layanan universitas. Selanjutnya masalah atau kesulitan saat login di sistem universitas. Selanjutnya itu fitur yang paling penting untuk sistem login mahasiswa. Yang kelima itu metode login yang disukai pengguna. Selanjutnya ada tata letak form yang form login yang sesuai. Selanjutnya sistem login yang diinginkan oleh pengguna. Kedelapan itu sistem login dengan tema warna tertentu atau tema warna yang disukai pengguna. Dan itu ada informasi yang perlu ditampilkan di dalam halaman utama. Dan yang terakhir itu halaman login yang disukai pengguna. Itu yang kedua ada perumusan persyaratan. Berdasarkan hasil penelitian pengguna, kami akan merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem login. Persyaratan ini mencakup kebutuhan fungsional seperti keamanan, kemudahan penggunaan, dan aksesibilitas, serta kebutuhan non fungsional dengan berbagai perangkat. Yang pertama itu ada ke tabel kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional itu ada autentifikasi yang aman, fitur ingat saya, bukan lupa kata sandi, tampilan informasi yang penting, dukungan multi perangkat, desain antar muka pengguna atau UI, dan logout. Itu yang kedua ada tabel kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu kebutuhan non fungsional ada keamanan, aksesibilitas, kinerja, desain antar muka pengguna atau UI, kompatibilitas, kegunaan, reliabilitas, dan yang terakhir ada responsibilitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada desain konseptual, desain. Di sini ada tampilan mobilenya, ada nama pengguna, email, kata sandi, ulang kata sandi ini untuk pengguna yang mau buat akun. Lalu di sini ada tampilan untuk loginnya. Nah, di sini ada halaman berandanya, ada IPK, total SKS, tagihan, semester, dan data penting. Lalu di sini ada tampilan desktopnya, sama seperti di atas. Ini tampilan untuk halaman login, dan ini untuk tampilan halaman buat akun. Nah, di sini tampilan desktopnya ada dashboard, portal mahasiswa, dan perkuliahan. Untuk wireframe ya, di sini ada logo, judul, box email, kata sandi, lalu ada ingat saya, checkboxnya, lalu ada tautan untuk lupa kata sandi, terus ada masuk dengan Google, lalu ada tombol masuk, lalu ada pembuatan akun di bagian bawah bagi mahasiswa atau pengguna yang belum memiliki akun. Lalu di wireframe 2, halaman pembuatan akun mobile, sama seperti di atas, ada di sini ada logonya, ada judulnya, box nama pengguna, email, kata sandi, dan ulang kata sandi, dan buat akun. Lalu di sini ada wireframe ketiga untuk halaman login desktop, ada logo, ada judul, ada box email, kata sandi, ada checkboxnya ingat saya, ada tautan lupa kata sandi, dan box masuknya untuk masuknya, tombol masuk.
Lalu di sini ada wireframe keempat, ada halaman dashboard mobile. Di sini ada box IPK, total SKS, tagihan semester, dan data penting. Nah, box IPK ini menunjukkan nilai indeks prestasi kumulatif pengguna. Total SKS ini jumlah total SKS yang telah diambil. Lalu box tagihan ini informasi mengenai tagihan atau biaya pendidikan. Box semester ini menunjukkan informasi semester berjalan berpengguna. Box data penting ini digunakan untuk menampilkan informasi tambahan ringkasan detail seperti jadwal kuliah, pengumuman akademik, atau catatan khusus lainnya. Di sini ada wireframe kelima, halaman pembuatan akun desktop. Sama seperti di atas, ada logo sistem informasi akademik. Cuma di sini ada kayak nama pengguna, email, kata sandi, keluar kata sandi, dan buat akun. Lanjut, wireframe ke-6, ini halaman dashboard desktopnya. Ada box profil, box IPK, box total SKS, box semester, box tagihan, dan box data penting. Lalu ada tombol keluar. Box profil ini berisi gambar profil atau avatar mahasiswa serta nama mahasiswa yang sedang login. Box IPK, box total SKS, dan semester dan tagihan sama seperti tampilan mobile di atas. Lalu ini ada tombol keluar, memungkinkan pengguna untuk keluar atau logout dari sistem. Lalu lanjut yang keempat, ada prototyping atau prototyping. Jadi untuk langkah-langkahnya kan membuat wireframe tadi sudah, lalu mengembangkan lalu fidelity prototype, kemudian mengembangkan high fidelity prototype. Untuk tulisan digunakan di sini kami menggunakan Figma untuk membuat wireframe dan prototypingnya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Akan langsung saya tunjukkan saja untuk linknya sini. Jadi ini untuk Figma-nya, prototypingnya. Sengaja kita di sini saya perlihatkan untuk yang desktop. Jadi di sini ada sistem informasi akademik, lalu halaman login kan. Ini ada button untuk masuk, lalu ada hyperlink untuk lupa kata sandi. Bisa juga masuk menggunakan Google, lalu ada buat akun. Pertama kita coba untuk membuat akun dulu. Begitu diklik masuk ke halaman buat akun di sini. Lalu kita bisa memasukkan nama pengguna, email, dan kata sandi. Lalu setelah dimasukkan, kita klik untuk tombol buat akun di sini. Setelah akun berhasil dibuat, akan langsung direct ke halaman login kembali. Untuk di halaman login ini, ya jika kita sudah memasukkan email dan kata sandi, kita dapat mengklik atau memencet tombol masuk yang akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Lalu untuk logout, kita bisa klik tombol di pojok kanan atas. Untuk yang masuk dengan Google, ini jika kita klik, dia akan terhubung dengan API Google. Konsepnya seperti itu. Lalu dapat memasukkan email dan kata sandi akun Google untuk kemudian digunakan untuk login. Untuk yang mobile juga kurang lebih alurnya sama. Jadi dari login bisa ke buat akun, lalu bisa kembali ke login, bisa juga login menggunakan Google, dan yang akhirnya akan mengarah ke halaman dashboard. Kurang lebih seperti itu untuk bagian prototypingnya. Lalu selanjutnya untuk pengujian dan evaluasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Chandra Wijaya. Baik, selanjutnya yaitu pengujian dan evaluasi. Jenis pengujian yang dilakukan yaitu yang pertama pengujian fungsional. Pengujian fungsional ini berfokus pada yang pertama proses autentikasi yang menggunakan username dan kata sandi. Kemudian ada fitur single sign on dengan Google, lalu fitur ingat saya dan fitur pemulihan kata sandi, dan juga respon sistem dalam situasi yang berbeda. Dan untuk pengujian kegunaan, pada pengujian penggunaan ada beberapa aspek yang diuji, yaitu yang pertama kemudahan pengguna, kejelasan instruksi, dan juga kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem ini. Lalu untuk pengujian kinerja ada beberapa parameter yang diuji, yaitu meliputi waktu respons sistem saat melakukan login, dan kapabilitas sistem dalam menangani banyak pengguna, dan juga efisiensi sistem dalam memproses permintaan di berbagai perangkat. Lalu untuk hasil pengujian, untuk berdasarkan pengujian yang dilakukan, yaitu meliputi pengujian fungsional, pengujian kegunaan, dan juga pengujian kinerja, pada sistem ini sudah dilakukan secara baik. Untuk fiturnya,
sebagian besar sudah bekerja dengan baik. Lalu untuk evaluasi dan perbaikan, ada beberapa hal yang mungkin dapat diperbaiki. Yang pertama yaitu memperbaiki fitur pemulihan kata sandi dengan menambahkan instruksi yang lebih jelas, dan mengoptimalkan performa sistem dan juga meninjau kembali aspek visual antarmuka untuk memastikan sistem tidak hanya fungsional tapi juga menarik. Jadi pada tahap ini, setelah mengidentifikasi kekuatan kelemahan sistem tadi, maka evaluasi yang menurut juga memastikan bahwa setiap kelemahan itu diperbaiki dan juga sistem dilakukan secara penuh. Baik, sekian untuk evaluasi dan sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.